bagaimana meyakini terhadap sifat ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jawab, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil ilmi, yaitu hendaknya kita meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu disifati dengan ilmu. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan bahwa Allah terhadap segala sesuatu yaitu amat sangat mengetahui. Ya'lamul asya'a kullaha, Allah mengetahui segala sesuatu seluruhnya. Zahiraha wa batinaha, luar dan dalamnya. Wa ya'lamu adada habbatir ramali, Allah tahu jumlah butiran-butiran pasir di padang Sahara. Wa adada qataratil matar, Allah tahu jumlah tetesan-tetesan air hujan. Wa awraqis syajar, Allah tahu jumlah daun-daunan di pohon-pohonan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah tahu akan rahasia. Wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi lagi. La takhfa alaihi khafiyatun, tidak samar atas Allah oleh sesuatu yang tersembunyi. Wa ilmuhu laisa bimuktasabin, dan ilmunya Allah itu tidak hasil usaha. Bal ya'lamul asya'a fil azal qabla wujudiha, bahkan Allah tahu segala sesuatu pada zaman azali sebelum adanya segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib diketahui adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakin. Caranya dengan mengenali sifat-sifat Allah. Malam hari ini kita akan membedah sifat Allah, namanya al-ilmu. Allah punya sifat namanya sifat ilmu, maha tahu. Jadi apa itu ilmu itu, saudara? Ilmu itu adalah sifatnya Allah. Selain Allah tidak punya sifat ilmu, tidak punya kesamaan nama. Karena ilmu punya Allah, dan sifat ilmu ini adalah qadim. Allah mah dari dulu tahu, sekarang tahu, sampai nanti tahu. Kalau kita dulunya enggak tahu, lalu belajar jadi tahu, lalu lupa jadi enggak tahu. Karena ilmu kita enggak qadim. Dan ilmu ini, dengan sifat ilmu Allah mengetahui apa saja. Sifat wajibnya Allah tahu, yang mustahilnya Allah tahu, yang jaiznya Allah tahu. Dengan terbuka nyata yang sempurna, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Logikanya, andai Allah tidak tahu, pastikan Allah itu bodoh. Kalau Allah itu bodoh, maka tidak ada iradat dan kudrat. Kalau enggak ada iradat dan kudrat, maka enggak bakalan ada alam. Enggak adanya alam itu mustahil. Wong nyatanya ada, menyalahi kenyataan. Adanya alam ini menunjukkan Allah punya kuasa. Punya kuasa itu menunjukkan Allah punya keinginan. Punya keinginan itu menunjukkan Allah tahu. Dan tahu itu bahasa Arabnya ilmu. Karena itu malam hari ini
kajian kita akan membedah sifat ilmu. Muncul pertanyaan, kaifal i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala? Bagaimana kita meyakini bahwa Allah punya sifat ilmu? Bagaimana cara meyakininya Allah punya sifat ilmu itu? Kalau ada orang nanya kayak begitu, jawabannya begini. Kita sebagai manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubari, wajib meyakini di dalam hati sanubari keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Tahu. Tanemin di hati kita, Allah itu tahu. Apa yang diketahui Allah, semuanya diketahui oleh Allah. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah tahu yang di langit dan yang di bumi. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu yang kita umpetin sama yang kita lihatin. Allah apa aja tahu. Termasuk yang kita sendiri enggak tahu. Allah tahu. Contoh. Ini yang ngaji nih. Darul Falah, saya mau nanya. Kira-kira pernah berbuat dosa enggak? Pernah apa sering? Hah? Oh sering. Dari dulu lahir sampai nih hari sering. Dikit apa banyak? Banyak. Saya mau tanya, berapa banyaknya? Tuh, kita yang ngerjain aja enggak tahu, lupa. Padahal kita yang ngerjain. Dan Allah ingat, Allah tahu, tercatat seluruhnya. Dari mulai kecil pulang ngaji nyolong jambu. Saya curiga itu tuh. Allah tahu tuh. Allah tahu. Bapak pergi ke pasar begitu tuh. Dulu kan pakai sado ke Kebayorannya. Zaman dulu masa sawah-sawah, bener nggak? Tuh begitu tuh. Di bawah kasur ngambil duit emak, Allah tahu. Walaupun kita kagak ingat, semuanya diketahui sama Allah. Karena Allah sifatnya ilmu. Tahu dosa kita berapa jumlahnya, Allah tahu. Yang kita udah tobat sama yang belum, Allah tahu. Tidak ada yang enggak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui. Ya'lamul asya'a kullaha zahiraha wa batinaha. Apa aja diketahui, bukan sekedar tahu, detil. Yang bangun Masjid Darul Falah nih, tukangnya aja kagak tahu berapa butir pasir nih jumlahnya. Dia kagak tahu tuh, tukangnya aja. Apalagi pengurus mah. Baru tukangnya kagak tahu. Allah tahu tuh. Semuanya Allah tahu. Allah tahu. Tidak ada yang enggak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui. Sampai Allah tahu berapa butir pasir yang ada di padang Sahara, Allah tahu. Berapa tetesan hujan, Allah tahu. Berapa daun-daunan yang ada di pohon-pohonan di jagat raya ini, Allah tahu. Lubuk hati, Allah tahu. Lubuk hati yang paling dalam, Allah tahu. Bagi Allah, yang tersembunyi kayak nampak. Yang nampak kayak tersembunyi. Semuanya tidak ada yang tertutup-tutupi. Allah tahu seluruhnya. Tahu. Termasuk yang dipusingin di otak kita tuh. Allah tahu. Seringnya otaknya itu pikirannya mikirin apa? Yang jujur nih, mikirin apa? Iya, mikirin dunia. Otaknya mikirin apa? Iya,
dunia. Allah tahu tuh. Orang ini mikirin dunia. Dan Allah tahu juga kalau dia bakalan ninggalin dunia. Yang dia pikirin puyengin tuh bakal ditinggalin. Allah tahu dan dia tidak tahu. Otaknya mikirin dunia mulu. Padahal mau mati. Mau ngapain? Begitu. Allah tahu. Rezeki kita ada di mana? Allah tahu. Kalau orang tuh paham, mau rezeki deketi Allah. Orang rezeki punya Allah, Allahnya aja deketin. Begitu. Kalau orang tuh tahu. Dan ilmunya Allah bukan hasil usaha, bukan hasil belajar. Kalau kita mau tahunya gara-gara belajar. Kalau nggak belajar mau nggak ada yang tahu. Mau siapa aja. Laisal mar'u yuladu aliman. Ada orang berojol langsung pinter, kagak ada. Semuanya berproses. Nggak ada yang langsung pinter. Semuanya hasil usaha. Kalau ketemu ada orang alim, itu hasil belajar. Nggak ujuk-ujuk jadi alim, kagak ada. Belajar. Semuanya. Dan Allah ilmunya bukan hasil belajar. Allah tahu apa saja sebelum adanya. Allah tahu. Kayak model begini nih, kata Allah, enggak layak lahir di Jerman. Enggak layak. Model begini nih. Karena dikasih makan roti habis 2 kaleng, ditanya, udah makan belum? Nah, yang kayak begini petukangan aja. Yang makannya nasi. Allah tahu tuh. Jadi Allah itu apa aja tahu. Tahu. Apa aja. Maka mantepin hati sama Allah. Ngapain gusar mikirin rezeki? Orang Allah tahu. Selama kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Ayam aja mantep. Allah tahu anaknya 8. Kecil-kecil. Kontrakan gak punya tuh ayam. Kontrakan. Toko enggak punya. Gaji enggak punya. Selipnya aja kagak punya selipnya. Apalagi gajinya. Pensiunan kagak punya. Ayam tuh enggak punya. Anak 8. Kecil-kecil. Parahnya lagi lakinya si boy. Kagak ngurusin. Nyari babon-babon lain. Dia mantep, Allah tahu. Bisa ngegedein anak. Masa kita yang sarjana minimal SMA. Bingung mikirin hidup. Ini urusan tauhidnya. Belum lempeng. Masih bingung. Begitu. Udah dibilangin nih, rada tenangan dikit di masjid. Keluar dari masjid, puyeng lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana nih orangnya? Yang mantap. Allah Maha tahu. Allah tahu. Dosa kita jumlahnya Allah tahu. Tahu. Jadi nggak ada yang nggak diketahui oleh Allah. Sampai kita matinya husnul khotimah, apa su'ul khotimah, Allah tahu. Tahu semuanya. Apa kita nanti masuk surga, masuk neraka, Allah tahu. Kita mah kagak tahu. Maka wajib usaha. Rezeki kita masih banyak, Allah tahu. Kita nggak tahu. Letaknya di mana, kita nggak paham. Maka Siti Hajar yakin rezeki itu Allah tahu. Wajib usaha. Sopa marwa, sopa marwa, marwa sopa, sopa marwa. Rezekinya dapatnya dari kaki anaknya. Ismail kakinya diadu sama batu. Bayi. Coba pikirin. Kaki diadu sama batu. Yang hancur apanya? Batunya. Yang hancur kakinya. Ini yang hancur batunya. Keluar air. Dari mana tuh? Dari orang yang yakinnya mantap sama Allah. Kalau kita yakin kayak orang tua kita dulu, bisa. Coba pikirin sama kita. Orang tua kita dulu, ya Allah, kerja serabutan. Kerja begitu tuh. Anak banyak kayak biji tasbih 33. Kan banyak banget. Iya. Minggu yang lalu, ini kan malam Sabtu. Minggu yang lalu,
saya habis ngisi acara perkawinan. Minggu yang lalu, minggu kemarin. Berarti udah mau seminggu nih. Udah 6 hari. Saya ngisi nasihat pernikahan anak ke-14. Hidup semuanya. Itu anak bontot. Anak ke-14. Tuh ibu kita bilangin. Anak keberapa bu? Bontot ke-14. Banyak amat. Dikit. Dia kata dikit. Orang yang paham. Tuh si ibu dibagi duit sama anak sebulan 1 juta. 1 anak. Maka ibu itu dapat duit berapa? 14 juta saban bulan. Kayaknya kalah nih guru kita ini. Gajinya 14 juta sebulan. Ibu tuh. Beneran. Hidup orangnya. Orang Jakarta Barat. Coba tuh. Begitu. Iya. Coba kalau anak saya 25. Kan begitu. Tuh begitu. Allah tuh tahu. Jadi kita nggak usah gusar hidup. Biasa aja. Allah tahu. Ada orang menfitnah kita. Allah tahu. Biar Allah catat. Ngapa kita pikir-pikirin? Meremelek. Si Anu tuh ya waktu tinggal di petukangan gua tuh nyari kontrakan. Ngapa dia begitu sama gua? Emang najong banget dia najong. Kata kita miring kiri. Padahal gua kurang baik apa sama dia ya. Emang dasar dia. Baru kayak segitu aja kelakuannya. Jajaran. Gitu. Miring lagi. Sampai jam 1. Nggak bisa tidur. Yang kita pikirin tuh lagi ngapain? Lagi ngapain? Ngorok. Jadi kita nggak bisa tidur nih. Kalau mau jujur, ulah siapa kira-kira? Ulah dia, ulah kita. Kita nggak bisa tidur nih kalau mau jujur, ulah dia, ulah kita. Hah? Ngapa dikerjain? Serahin sama Allah. Masalahnya tuh orang kalau ngutang pinter banget. Begitu. Pinter banget. Kalau ngutang bisa. Begitu. Tapi bayar enggak tanggung jawab. Kita deres bon mulu bon. Pak Mamat 700.000 utang. Udin 1 juta. Yang kita hitung-hitungin tuh nomor teleponnya udah ganti. Mananya dia pengen kenal kita apa ogah? Ogah dia. Kontrakan udah pindah. Mau ngapain mikirin yang kayak begitu? Udah, anggap aja jenggot lagi dicukur. Kalau jenggot lagi dicukur kira-kira makin dikit makin banyak. Hah? Iya mau dibanyakin sama Allah. Udah biarin aja. Gak usah diteres-teres bon, bakar. Ngapain? Mikirin orang yang kagak mikirin kita. Akhirnya nulis di status. Hiroshima hancur karena bom. Gue hancur karena bon. Aduh. Begitu. Allah udah yang mantap. Allah yang mantap. Segalanya diketahui oleh Allah. Tenangin jiwa. Dan ini yang kita kudu mantap dalam hati. Orang jelek-jelekin kita ya biarin aja. Dia nanam berenuk, gak bakalan buah duren, kagak bakalan. Hancur, gak usah angkat tangan. Biar mampus, gak usah, mampus sendiri. Ngapain? Rugi. Itu gak usah. Tapi dia nipu, ya biarin. Gak ada yang dibawa. Nipu juga. Udah, jangan puyang-puyang hidup. Kalau kita pikirin jadi penyakit. Kena serangan jantung aja. Yang kita pikirin kagak mikirin kita. Begitu. Mau ngapain? Serahkan, Allah tahu.
Allah tahu. Pengetahuan ini nih, karena Allah tahu, kita kudu dapetin ilmunya Allah. Kita kudu ngaji biar dapetin ilmu dari Allah. Jangan nggak ngaji. Orang yang yakin Allah Maha Tahu, maka dia banyak semangat belajar. Kudu ngaji. Jangan sampai nggak ngaji. Orang ngaji itu mendatangkan rezeki banyak. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal kadar mana keyakinan kita sama Nabi. Kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin bagi orang yang tukang ngaji rezekinya. Ada aja jalan rezekinya orang ngaji. Ada aja. Sama kita masih ngaji, masih banyak jalan rezeki. Ini tambahan daripada rezeki sekedar makhluk Allah. Jangan takut. Kita belajar. Karena itu, jangan kita buruk sangka sama Allah. Kalau kita udah ngaji sifat ilmu, mantepin husnudzon sama Allah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu liman yahtami bit ta'am lima darratih wala yahtami minadz dzunub lima arifatih. Kata Imam Ali Zainal Abidin, aku heran sama orang kampung, pantang sama makanan pantang, padahal cuman baru patut diduga, belum pasti. Ama makanan pantang. Hidup duit banyak, kontrakan banyak, toko punya, hidup sengsara. Mau ngopi bang? Enggak, asam lambung. Sate kambing, darah tinggi. Sop iga bang, kolesterol. Emping bang, asam urat. Kangkung bang, semurat. Duren, darah tinggi. Abang nih mau makan apa? Nasi putih, garam sama air putih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit banyak, kontrakan punya, gaji ada, sengsara. Kalau nanti masuk surga, mendingan. Kalau nantinya masuk surga, cuman kalau nantinya masuk neraka, cilaka 12. Di dunia udah sengsara, di akhirat sengsara. Itu fid dunia sayyi'ah, fil akhirati sayyi'ah. Di dunia sengsara, mau ngapain? Hidup makan aja, pakai pantang-pantang. Lihat tuh, mohon maaf, kunyuk. Tahu kunyuk nggak? Tahu kunyuk nggak? Apaan? Monyet. Saya mau tanya, pernah nggak dengar saudara ada monyet hipertensi? Pernah dengar nggak? Kagak. Pernah dengar nggak ada monyet kena gula? Pernah dengar nggak? Nggak ada. Pernah dengar nggak ada monyet kena kanker payudara? Kagak. Pernah dengar nggak ada monyet kena stroke? Hah? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Baik sangka sama Allah. Ini duren Allah yang nyipta, bukan gua. Kalau Allah yang nyipta, nggak bakalan mengandung darah tinggi. Kata monyet. Masa kita sama monyet, tinggian monyet? Ini ciptaan Allah, bukan ciptaan kita.
Masa Allah nyiptain ada madorot? Kopi, kata monyet, bukan kita yang buat, Allah, kata monyet. Enggak mungkin Allah buat lalu menimbulkan asam lambung. Enggak mungkin, kata monyet. Bahkan monyet bilang, saya dengar dari Nabi Muhammad, di monyet. Allah bilang, ana inda dhonni abdi bi, saya itu tergantung mindset manusia. Kalau mindsetnya makanan ini mengandung penyakit, gua kasih penyakit. Kalau mindsetnya ini adalah obat, Allah yang nyipta, saya kasih sehat. Mindset. Maka zaman corona tuh, baru dengar doang dari jalan raya Ciledug Raya, wing. Kena corona mati. Dia dari depan masjid aja masuk rumah. Takut kena corona. Dia agak mikir, tuh mobil ada yang nyupir. Ada yang nyupir nggak? Yang nyupir aja kagak takut. Yang nyupir. Ada yang nyupir nggak? Ada. Dia biasa aja. Ini nih yang jadi penyakit. Buruk sangka sama Allah. Itu mayit masukin ke kuburan pakai tambang. Takut kena corona. Kira-kira masukin ke mobilnya pakai tambang nggak? Lah kagak, pakai tangan. Emang dasar miring. Tuh mayit waktu masukin ke dalam peti pakai tambang kagak? Lah kagak. Ngapa dia pakai tambang udah pakai begitu? Emang dasar miring. Iya, mindset. Ini yang kudu didandani. Ngapain kita takut? Lihat tuh teman-teman kita, ada bayi baru brojol. Udah pernah minum kopi belum? Hah? Udah pernah minum kopi belum nih bayi? Baru brojol, mati. Baru brojol, mati. Kalau mati bukan karena kopi. Mindset. Allah tahu. Mantepin. Hidup sengsara amat. Lihat tuh pembantu, cakep banget. Pembantu subhanallah. Ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah sama ba'di. Kalau dipanggil sama temannya suruh nongkrong ngopi, itu pembantu. Belum lagi sop iga 3 mangkok habis, emping 3 toples, bures, tahu bures nggak? Habis banget sampai gini-gini ini, begitu. Nggak apa-apa juga. Ini mindset. Mau ngapain hidup? Sengsara amat. Hidup kudu bahagia. Kata Imam Ali Zainal Abidin, gue heran sama orang kampung sama makanan pantang. Padahal baru patut diduga, belum pasti. Kalau emping tuh bener-bener mengandung asam urat nora Rangkas Bitung. Pagi emping, siang daun meninjo, emping juga. Sore meninjo juga, emping juga, sampai malam. Bener nggak? Emping juga. Maka kalau pakai logikanya dia, maka itu orang Rangkas Bitung dari mulai bupati sampai RT-RT-nya semuanya kagak. Baru patut diduga. Ngapa dia pantang? Kudunya juga, kata Imam Ali Zainal Abidin, yang kudu pantang mau dosa. Itu pasti bahaya. Nasi uduk dapat nyolong, bahaya. Begitu. Tapi nasi uduk ini nyolongnya ini nih. Itu pantang tuh. Jangan pantang sama makanan. Pantang sama apa? Pantang sama apa? Sama dosa. Itu yang menyebabkan datangnya penyakit dosa. Duren kalau duitnya halal nggak apa-apa. Begitu. Ngapain hidup? Buruk sangka sama Allah. Dandanin tauhid ini biar lempeng. Hidup jadi sengsara amat. Sia. Udah kayak dokter aja tiap pagi ngecek gula mau tiap pagi. Dokter bukan. Mana alatnya beli dari online, rusak. Gula saya 300. Itu alatnya udah rusak. Dokter bukan. Begitu. Akhirnya diracunin yang tiap pagi harus dicek. Udah berapa lembar nih baca Quran. Udah berapa lembar nih. Udah berapa juz Quran. Tuh cek tuh saban hari. Yang kayak begitu tuh. Udah berapa kali baca sholawat. Cek.
Yang kayak begitu. Jangan yang kayak begitu dipikirin penyakit mulu. Penyakit mulu. Percis. Kayak orang punya utang. Ini saya dongengin. Kita punya utang. Tanggal berapa ya kira-kira jatuh temponya? Ini tanggal berapa ini? 24. Kita jatuh temponya tanggal 10. 16 hari lagi nih. Berutang. Besok lagi. 15 hari lagi nih. Besok lagi. 14 hari lagi nih. Kagak kerja-kerja. Mikirin begitu doang. Sampai jatuh tempo. Stres. Tuh yang orang tukang ngecek-ngecek penyakit. Kita nggak usah. Yang kita kudu cek, mau kita cek. Dosa kita udah kita tobat belum? Cek tuh. Sebab Allah tahu jumlah dosa kita. Yang kayak begitu tuh yang perlu kita cek. Biar kita tenang hidup. Tenang. Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Kata Nabi, seorang hamba rezekinya seret lantaran ada pelanggaran yang dia kerjakan. Orang jadi sakit, ada pelanggaran yang dia kerjakan. Kok kaki saya udah kotek. Oh, ini bekas dulu ke Tegal Rotan, ini Tegal Rotan. Begitu. Jangan salahin Allah, gue udah ke masjid aja sakit. Coba ente masih Tegal Rotan sakitnya, apakah gue udah digotong? Malu, bener nggak? Nggak usah. Syukuri. Ada penyakit apa? Gitu, syukuri. Begitu. Jangan. Allah Maha tahu. Jangan buruk sangka sama Allah. Begitu. Orang dulu ya Allah, karena yakinnya Allah Maha tahu, dengan ketidakberdayaan dirinya, anaknya cegukan. Tahu cegukan? Sendawa tuh, sedukan. Anak masih kecil. Mau bawa ke dokter duit kagak punya. Allah Maha tahu dah. Dia ngambil aja tuh tikar butut dari pojokan. Robek. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, tempelin di jidatnya, sembuh. Kata dia, hebat juga gua. Bukan, Allah yang hebat. Ente yakin. Lu kagak hebat. Begitu. Kayak begitu. Jadi Allah tuh tahu dah. Begitu. Kalau ada yang macam-macam, Allah Maha tahu dah. Makan dah tuh. Si anu tuh begitu, makan udah. Semuanya ada hitungannya di akhirat. Ada. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kita nggak perlu ngiri sama orang. Kenapa? Rezeki kita beda-beda. Sidik jari kita aja nggak ada yang sama dengan saudara kita. Sama saudara tuh yang seibu sebaba, apalagi sama orang lain. Gak usah ngiri. Biasa aja. Jangan ngiri sama sukses. Ngiri sama proses. Itu yang paling penting. Apa gua dagang es saja ya, biar umroh. Dagang es kagak digoblok-goblokin umroh. Dagang es. Jangan ngiri. Itu dagang es, dia sholat duha. Udah 20 tahun kagak putus. Itu sebabnya aja dia biar umroh dengan gitu. Berarti kita kalau pengen umroh, kalau ngikutin dia, sholat duha dulu 20 tahun lagi. Itu namanya ngiri sama proses. Dia pakai disetting sama temannya, lu kata gua goblok ya? Goblok. Iya, kata temannya, emang dia mau goblok begitu. Enggak temannya. Umroh kagak apa kagak. Begitu. Ini yang paling penting. Jadi Allah tuh Maha tahu. Karena itu saudara, dengan ngaji sifat ilmu ini, pada akhirnya manusia ini terbelah 3. Ada 3. Dengan ngaji sifat ilmu ini, ada 3 manusia. Yang pertama, orang yang kagak yakin Allah tahu. Kagak yakin Allah tahu. Kagak yakin. Kagak percaya. Yang dia percaya, dia tahu. Allah kagak. Yang kayak begini namanya orang kafir. Dianggap Allah bodoh. Allah nggak tahu. Kafir. Rezeki dari Allah, nyembahnya patung.
rezeki dari Allah, nyembahnya anak manusia, itu kafir yang kayak begini. Yang kedua, namanya disebut mukmin ghafil. Kalau ditanya, apakah Allah itu tahu? Tahu. Tapi keyakinan itu tidak muncul dalam kehidupannya. Hari-harinya berbuat dosa terus. Hari-harinya maksiat terus. Ibadah nggak mau. Sholat nggak mau. Puasa nggak mau. Kalau ditanya Allah tahu nggak? Tahu. Tapi dia maksiat terus. Ini iman yang terdindingi. Iman mahjub. Nggak ada kesadaran. Yang ketiga, ada orang yang sadar, yakin bahwa Allah Maha Tahu, dan diimplementasikan keyakinan itu dalam kehidupannya sehingga hidupnya tenang. Itulah Nabi Ibrahim dan yang mengikutinya. Waktu Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud, api udah membumbung. Malaikat Jibril datang sama Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alakah hajah? Ibrahim, butuh bantuan enggak? Nabi Ibrahim menjawab, amma ilaika fala ya Jibril, amma ente kagak. Kata Jibril, iya ana juga tahu, ama Allah. Ada enggak proposal yang mau diajukan? Kata Nabi Ibrahim, enggak ada. Loh, ente ini mau dibakar, ente kagak lihat? Itu api udah membumbung tinggi. Ente kagak minta sama Allah? Enggak. Emang apa? Ane mau nanya sama ente Jibril. Allah tahu nggak kalau saya ini benar? Tahu. Allah tahu nggak kalau Namrud itu dolim? Tahu. Terus saya mau ngatur yang udah tahu. Bego amat saya. Kafa ilmuhu anis su'al. Cukup pengetahuan Allah daripada minta-minta. Nggak perlu. Udah serahin aja. Maka saya mau ngajarin pada bagian ini. Sama saudara. Tulis dulu. Pakai bahasa Indonesia aja. Tulis ilahi, tulis begitu aja. Bahasa Indonesia saja, kalau bahasa Arab nggak bisa mah. Nanti lanjutannya bakal saya terangin. Ilahi, udah. Ilmuka. Ilahi, ilmuka. Kafin. Kafin. Anis su'al. Anis su'al. Udah. Ikfini. Ikfini. Udah. Bihaqqil Fatihah. Ikfini. Udah. Bihaqqil Fatihah. Su'alan. Su'alan. Udah. Wa karamuka. Kafin. Kafin. Udah. Kafin. Anil maqal. Anil maqal. Udah. Akrimni. Akrimni. Bihaqqil Fatihah. Akrimni. Bihaqqil Fatihah. Udah. Maqalan. Maqalan. Udah. Wahassil. Wahassil. Ma fi domiri. Wahassil. Ma fi domiri. Coba baca. Ilahi.
wa hasil ma fi dhamiri. Baik. Bila mana saudara-saudara yang ngaji ini lagi pusing mikirin bayar utang, mikirin cicilan. Bila yang ngaji ini pusing mikirin belum punya keturunan, bila di yang ngaji ini pusing anak-anak belum nurut, bila pusing usaha ini kok mencret apa macet ya? Macet, mandak mulu ini, maka saya ajarin habis sholat subuh nih, saudara baca Fatihah 41 kali. Baca Fatihah berapa? 41 kali. Doa tadi 3 kali. Begitu maksud saya. Doa tadi 3 kali. Jalanin, jangan putus 40 hari. 40 pagi, jangan sampai putus. Kagak ada yang kagak beres. Itulah ngaji sifat ilmu. Udah amalannya itu aja. Mau ngawinin bocah nih bingung duit, orang kelihatan. Gitu. Kalau kelihatan mau teriak-teriak tuh duit. Baca itu. Fatihah. Amalin. Dah begitu aja. Habis subuh. 41 kali. Jangan begini. Fatihah. Bukan. Biasa. Sampai waladhdallin amin. 41 kali baru doa itu. Tidak ada urusan yang gak beres. Gak ada. Saya mau jual kontrakan pun yang beres. Saya punya penyakit nih dokter. Udah divonis sembuh. Ta'aluk dengan sifat ilmunya Allah. Begitu. Nabi Ibrahim bilang begitu. Ngapain gua mau ngatur-ngatur Tuhan? Orang Tuhan tahu. Emang Tuhan kagak tahu kalau gua lagi ada masalah? Tahu. Ngapain ngatur yang udah tahu? Bego amat gua. Karena kita kelas imannya rendah, diajari nama Nabi. Ente doa. Ya emang yang imannya rendah. Orang doa itu ngatur-ngatur Tuhan. Ngatur enggak? Ngatur enggak apa-apa. Kelas kita begitu. Doa. Tapi yang tinggi kelasnya husnul adab. Udah enggak apa-apa. Doa tuh kayak begitu tuh. Biar mantep. Ini ngaji ini terakhir. Tadi Habib bilang, bener enggak? Tuh bener tuh. Jadi makanya saya bagi tuh pikiran. Biar enggak bingung. Takut mau lebaran. Bagaimana nih mau lebaran? Bingung. Baca itu. Udah saya bagi. Amalin. Wah, saya pengen hadarat. Ke siapa tuh hadaratnya? Kalau nanya begitu, satu ke Nabi. Hadaratnya Nabi. Dua. Imam Ghazali. Dua. Kalau hadarat, enggak juga enggak apa-apa. Tiga. Sayyid Muhammad Haqqin Nazili. Keempat, Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah dah. Segitu aja. Udah, baca Fatihah dah. Udah beres. Begitu. Biar enggak jadi sufi, sulit finansial. Biar enggak bingung. Baca itu. Biar enggak bingung. Santri enggak boleh stres. Terus mantep. Baca Fatihah mau kan bisa. Jadi saya kasih amal yang gampang. Berkenan ngaji sifat ilmu. Biar kita jangan stres. Begitu. Jangan stres. Maka orang yang yakin Allah bersifat ilmu lebih banyak husnul adab. Muji-muji Allah. Muji-muji. Dibanding minta-minta. Tapi enggak mengapa kita yang kelas masih rendah minta-minta enggak apa-apa. Itu kayak begitu saudara. Yakini apa aja Allah tahu. Apa aja Allah tahu. Gitu. Kita gusar aja Allah tahu. Cuman kita enggak tahu, enggak mau dekat sama Allah. Maunya jauh, pengen dunia punya Allah.
Pengen bahagia, adanya di Allah. Pengen seneng, adanya di Allah. Pengen usaha maju, keberkahan, adanya di Allah. Ngapa kita kurang mau dekat sama Allah? Dekati Allah. Kalau rambut kita gondrong, jangan musuhan apa tukang cukur. Makin musuh apa tukang cukur, makin acak-acakan. Kalau kita hidup banyak problem, jangan jauh dari Allah yang Maha Tahu. Dekati Allah. Allah beresin problem kita sampai akar-akarnya. Dekati Allah. Dekati Allah. Makanya dalam Wirdul Latif ada doa ditulis di ujungnya itu yang saya bagikan. Allahumma antal alimu bisarairina fa asliha wa antal alimu bidunubina faghfirha wa antal alimu biuyubina fasturha wa antal alimu biduyunina fa'addiha wa antal alimu bihajatina faqdiha wa antal alimu bi umurina fayassirha kama yassartaha li ibadika sholihin. Ya Rab, engkau tahu dengan batin kami, lurusin, lempengin, benerin. Ya Allah, engkau tahu dengan semua dosa kami, ampuni, hapus semuanya. Ya Allah, engkau tahu dengan aib kekurangan kami, tutupi rapat-rapat. Ya Allah, engkau tahu dengan utang-utang kami, beresin sampai akar-akarnya. Engkau tahu dengan hajat dan keperluan kami, wujudkan, tunaikan. Engkau tahu dengan urusan kami, mudahin, gampangin, lancarin. Engkau tahu. Karena Allah Maha Tahu. Jangan jauh-jauh dari Allah. Akan makin kita bingung hidup kalau jauh dari Allah. Dekati Allah, beres. Lihat teman kita yang udah pensiun. Tenang-tenang aja. Kita belum pensiun, stres. Ada masalah pada jiwa kita. Kita dagang bingung. Teman kita nggak dagang aja biasa aja. Ada masalah pada jiwa kita. Lempengin jiwa kita, dekati Allah, berkah hidup kita. Segini aja, nggak mau panjang-panjang ajinya. Wallahu a'lam bishawab. Moga dapat difahami.